Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan segenap pengurus mushola Al-Ikhlas, yang mohon maaf walaupun tidak disebutkan satu persatu tiap-tiap nama orangnya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Dan kita doakan mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdir yang telah Allah buat. Kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat zahir batin kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harapan kita, aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana amal soleh tersebut akan kita persembahkan, akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan rasa cinta dan kerinduan kita tetap selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yang agung dan mulia Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ada di luar ya? Di luar ya? Saya pikir dua ruangan. Karena ada apa? Orden. Sehat ibu? Kantongnya sehat? Soalnya di penghujung bulan ini. Oh, awal bulan, ujung bulan Zulqa'dah maksudnya itu ya. Bisa aja Ustaz kalau ngelesnya itu. Ya tapi ini di ujung bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah, karena ini di penghujung bulan Zulqa'dah adalah musim-musim haji ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Artinya ada beberapa ibadah yang nantinya akan kita laksanakan, dan ada juga ibadah-ibadah yang kita belum bisa melaksanakan. Saya pakai kata belum bisa, artinya masih ada kemungkinan kita bisa melakukan ibadah tersebut insya Allah. Apa itu? Beribadah haji. Maka doa saya itu simpel saja. Pak, doanya model yang kayak tadi ya. Doa yang kalau habis sholat tuh doa saya simpel saja. Bukan saya ndak hafal, ndak paham doa-doa berbahasa Arab di kitab-kitab di dalam Al-Quran, bukan. Yang ngambil ke di belakang tuh paham beda. Allahumma Allah, amin. Tapi kalau tadi yang dipakai ada galau artinya. Minta sehat, minta rezeki, minta barokah. Apalagi minta bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang belum berangkat mudah-mudahan tahun depan Allah berikan rezekinya. Amin. Allah undang kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang sudah melaksanakan pun boleh juga minta. Karena saya yakin yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah pasti rindu, pasti kangen. Apalagi ketika mendengar suara imam Masjidil Haram, imam Masjidil Nabawi. Yang lebih membuat kita rindu itu ada satu suara, Pak.
walaupun dia itu bukan pemeran utama di dalam sholat, tapi setiap gerakan pasti terdengar. Ketika imam ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang membuat kita rindu untuk bisa kembali lagi ke tanah suci. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah undang kita kembali, walaupun kita sudah berangkat ke sana, dan yang belum berangkat ke sana mudah-mudahan ya Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan selama kita hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tiap tahun itu ada polemik. Ya walaupun polemik ini polemik musiman, tapi kalau ini tidak diluruskan, kita nggak bakal paham. Maka di sini kami diundang pengurus untuk menyampaikan fikih. Nah, kebetulan sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah, dan saya sangat suka sekali kalau membahas tentang fikih. Fikih itu ilmu, salah satu cabang ilmu untuk bisa memahami nasnya Al-Quran dan hadis. Kalau nggak belajar fikih, saya pastikan kita nggak paham Al-Quran dan hadis. Gimana ceritanya? Mau memahami Al-Quran dan hadis, nggak belajar cabang-cabangnya dulu. Karena ini alat. Apakah bisa memahami Al-Quran modal terjemahan? Tidak bisa. Terjemahan itu cuma perpindahan saja, Pak. Perpindahan dari bahasa Arab ke bahasa sesuai dengan balat masing-masing umatnya Rasulullah, sesuai dengan negara masing-masing. Al-Quran kalau berada di India diterjemahkan bahasa India. Al-Quran kalau berada di Maroko, Maroko bahasa Arab. Al-Quran kalau ditaruh di Malaysia diterjemahkan bahasa Malaysia. Begitu juga di Indonesia. Terjemahan bukan makna hakiki. Nah, kalau kita mau memahaminya, itu tadi ada cabang-cabang. Di antaranya ilmu tafsir, ilmu fikih. Fikih ini lebih mendetail lagi. Kalau tafsir dia mengungkap makna. Maka kalau mau, mohon maaf Bapak Ibu, kalau mau merenungi Al-Quran sebagaimana perintah Allah, apalah yatadabbaruna Al-Quran, mentadabbur Quran, harus menafsirkan dulu. Tafsirnya bukan interpretasi pikiran dewe melalui terjemah. Hati-hati. Zaman ini hari banyak kelompok yang membuat kajian tadabbur. Hati-hati. Ini kami sudah bincang-bincang, bahas-bahas di Masjid Agung. Para kiai-kiai ya sudah dibahas banyak, bukan di Palembang, di Jakarta juga banyak. Padahal notabene mereka tidak pernah sekolah Al-Quran, tidak hafal Quran lagi. Saya beri ciri-cirinya Pak ya, kelompok-kelompok itu. Mereka tadabbur Quran modal terjemahan. Jadi dia bawa santri-santri, suruh satu baca. Hati-hati. Nah jemaahnya ini suruh baca siko-siko, terus dibaca ke terjemahannya. Nah terjemahan tadi ditafsir melalui akal dewe. Padahal yang model ini sudah ditegur oleh Rasulullah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ibnu Majah dan Abu Dawud, apa kata Nabi? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan akal yang tidak dimumpuni terlebih dahulu dengan ilmunya. Maksudnya paham ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, badi, mantiq, bayan. Ilmu-ilmu tentang bahasa, karena ini bahasa Arab. Satu huruf saja dalam bahasa Arab itu punya makna. Satu huruf saja dalam bahasa Arab punya makna. Nah itu harus dipelajari. Lah Ustaz alangkah saronya kami kalau tidak saro kalau ada guru. Maka belajar agama itu harus pakai guru. Yang seperti sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Man ta'allama ad-din bila syekhi fa syekhu syaitan. Barang siapa yang belajar agama enggak pakai guru, maka guru yang akan membimbingnya adalah syaitan. Hati-hati. Enggak ada ceritanya ulama-ulama sedari dulu mereka jadi ulama. Saya ada berpikir ya.
Nggak ada ceritanya dari dulu para ulama-ulama yang ilmunya mumpuni, mereka jadi ulama nggak pakai guru, nggak ada ceritanya. Jadi jangan sampai bapak ibu belajar otodidak, hati-hati. Bukan nggak boleh belajar, belajar harus pakai guru. Makanya ada kajian seperti ini, ada majelis ilmu, ada orang yang dilibatkan, yang mana orang tersebut memiliki kemampuan daripada ilmu tersebut. Dia ahli untuk menyampaikan. Cuma ini akhir zaman, hati-hati. Kadang-kadang salah milih guru, akhirnya salah menafsirkan. Inilah akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tiap tahun itu pasti ada polemik. Yang menjadikan ini polemik bukan orang-orang alim, bukan para ulama. Para ulama nggak ada yang menjadikan ini masalah. Yang menjadikan ini masalah dan selalu diangkat, dibahas adalah para orang-orang awam itu sendiri. Makanya kami suka aneh, dan itu memang akhir zaman. Orang-orang awam ini kadang-kadang tidak bertanya dulu, dapat searchingan kiriman dari WA. Ini modal belajar otodidak tadi, copy paste. Iya, copy paste. Kalau saya tak mau belajar seperti itu, harus ada guru, ada syekh nih. Harus ada muallimnya, ada pengajar. Hatta saya belajar di sini di Palembang, hatta saya waktu masih di Mekah, saya tetap pakai guru. Terlepas nanti pada saat di Mekah, saya belajar pada saat itu tidak pakai tidak menggunakan apa yang saya pelajari di sini karena beda mazhab di situ. Di sana mayoritas mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Kalau subuh tidak pakai kunut. Ba'da sholat zikirnya di sirken. Kalau di sini Indonesia, terutama di Palembang, mayoritasnya mazhabnya Syafi'i. Pertanyaannya ini Syafi'i beneran atau enggak? Syafi'iyah beneran atau enggak? Kalau Syafi'iyah beneran atau enggak, jangan sampai kita ngaku-ngaku Syafi'iyah alias Syafi'i gadungan. Kalau benar-benar kita Syafi'iyah, belajar kitab-kitab mazhab Syafi'i, fikih-fikih mazhab Syafi'i, buka yang sederhana dulu, kitab Safinatun Najah, belajar tata cara sholat, belajar toharo, belajar bab zakat dan lain sebagainya. Nah, ketika itu sudah selesai, baru kita layak dikatakan Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i yang bermadhab Imam Syafi'i. Orang-orang Mekah itu, Pak, mohon maaf, saya salut. Mereka kalau mempelajari madhabnya benar-benar dipelajari, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kata saya tadi ada perbedaan. Tapi jangan jadikan perbedaan ini jadi masalah, karena di kalangan mereka tidak ada masalah. Mereka berbeda tapi tidak dijadikan masalah. Tapi mereka diskusikan itu. Setelah diskusi tidak ada ribut-ribut. Cuma di Indonesia inilah. Yang lebih lucunya lagi, baru balik dari Mekah 9 hari umroh atau 40 harian dia melaksanakan ibadah haji. Setelah pulang dari sana ke sini, dia mau ubah-ubah kebiasaan di sini. Nah, ini jadi masalah. Masalah toh? Masalah. Kenapa mesti diubah-ubah? Karena pemahaman yang diambil, yang dibiasakan di sini tidak sama seperti yang ada di Mekah, di Madinah. Karena kenapa? Mazhabnya berbeda, tujuannya tetap sama, sholat juga, zikir juga, tapi ada perbedaan sedikit masalah cabang-cabangnya. Namanya disebut dengan furu'iyah. Dan itu bukan masalah. Yang mempermasalahkannya adalah orang awam. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang awam yang suka mempermasalahkan yang sifatnya furu', cabang-cabang ilmu. Nah, makanya saya tadi nanya, Pak Haji di sini kunut enggak? Kunut. Sudah, saya pakai kunut. Kalau enggak pakai kunut, saya ikuti. Berarti kalau tidak pakai kunut, artinya saya menyampaikan fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah Ustaz menguasai? Saya menguasai, saya belajar. Fikihnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu. Tapi karena di sini pakai kunut, maka saya berprasangka ba'da sholatnya zikirnya dijaharkan, dijelaskan. Udah biasa, Pak? Dijaharkan ya? Dijaharkan. Apakah ada dalil? Ada dalilnya, tidak sembarangan. Ya, zikir ba'da sholat dijaharkan, ada dalil. Buka Sahih Bukhari. Makanya khotam dulu belajar, baru kita ngomong. Bila perlu dihafalkan hadisnya.
baru hafal hadis satu, itu pun terjemahan. Wah, bid'ah. Weh. Saya ini tinggal di sana itu berapa tahun? Balik ke sini tidak pernah saya membid'ah orang, tidak pernah. Walaupun saya belajar mazhab orang-orang di sana. Kakek saya 4 tahun lebih di situ, Pak. Belajar di sana. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal Tulen, kakek saya itu. Muhammadiyah Tulen. Balik ke kampungnya seorang diri. Apa kata beliau? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita baca-baca atau ngucap-ngucap, kalau paling mengamungnya muna-muna. Dewean gitu, dikeroyok wong gitu bu. Benar nggak kira-kira? Di tempat ini ada umpama kata wong, nak ngucap-ngucap, nak ngubah-ngubah, muna-muna, dikeroyok wong gitu. Malah kita menjadi salah. Makanya selama balik 2020 bulan 8 itu enggak. 2020 bulan 3 tanggal 8 enggak, saya enggak mau saya terapkan kebiasaan yang ada di sana. Karena kebiasaan di sini ya mazhab Syafi'i. Ba'da sholat zikir yang dijaga. Ada hadisnya, ada dari riwayat Imam Bukhari, jalurnya dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abbas itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Siapa Sayyidina Abdullah? Bapaknya Rasulullah. Sayyidina Abbas punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah itu siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Ya. Anaknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Nabi Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Tarah bin Na'ur bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ulangi coba. Oh enggak, dosa, ada kewajiban juga untuk ngapal itu. Artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis, inna raf'as sauti bi dzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir ba'da salat 5 waktu itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abdullah mengatakan, aku mendengarkan itu dari luar, mendengarkan kalimat takbir Allahu Akbar. Lah kalau dari luar kedengaran berarti keras enggak? Keras enggak? Di zaman itu ada enggak di SPO ini? Ini SPO ini kan? Ada enggak mic? Enggak ada, tapi kedengaran dari luar masjid. Sayyidina Abdullah bin Abbas, berarti kan suaranya itu keras. Bahkan Abdullah bin Abbas menggunakan rofa'a, terangkat, keras suaranya. Artinya ini perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun mensirkan, tetaplah dia seorang murid dari siapa? Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau kita menyalakan zikir ba'da sholat dijaharkan, berarti kita sudah menghina gurunya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Imam Syafi'i. Baik. Apa polemik yang suka dipermasalahkan oleh orang-orang awam di tiap tahunnya di bulan Dzulhijjah mengenai puasa Arafah yang suka dikait-kaitkan dengan wukuf di Arafah. Apa perbedaan puasa Arafah dengan wukuf di Arafah? Banyak sekali. Poin-poinnya nanti akan kita bahas. Maka kita awali dulu bahwasanya puasa Arafah dan wukuf di Arafah jelas berbeda. Enggak ada ini. Kami mendapatkan penjelasan ini dari banyaknya para ulama. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, sedari dulu kita tahunya wong wukuf di Arafah kita puasa. Benar enggak kira-kira? Kenapa? Karena terdapat kesamaan dari nama dan tanggal. Rupanya pemerintah kita menerapkan tanggal 9-nya besok harinya. Sedangkan besok harinya menurut di Mekah, Madinah tanggal 10. Saya ini belajar dengan syekh-syekh yang ada di Mekah, di Madinah. Mereka menginstruksikan
berdasarkan ulama-ulama kabair, ulama-ulama besar mereka. Syekh Saleh Al-Fauzan, nah itu ulama-ulama mereka, ulama-ulama terkenal mereka, Syekh Saleh Al-Fauzan. Sampai mengatakan beliau, menurut guru-guru mereka, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, menurut guru-guru kami, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ikuti saja ketentuan yang ada di negara kalian masing-masing, atau orang kami yang sedang berada di negara-negara tersebut, maka dia harus mengikuti negara itu. Nah, ini orang ulama-ulama Mekah tuh. Siapa yang membuat fatwa ini? Syekh Shalih Ibnu Utsaimin. Walaupun saya tidak mengikuti pendapat beliau, tapi beliau ini mengeluarkan fatwa. Apa kata beliau? Syekh Shalih Ibnu Utsaimin, ikuti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah. Nah, pemerintah yang ada di negara masing-masing. Meskipun orang-orang Arab itu sedang berada di negara tersebut. Kalau orang Arab itu lagi main di Indonesia, maka dia ikuti lebaran-lebaran yang di Indonesia, ketetapan dari pemerintah Indonesia. Indonesia inilah kalau buat bingung dewe. Dia yang buat statementnya buat bingung dewe. Akhirnya jadi masalah. Kalau saya dari dulu nggak pernah bingung. Itulah fungsinya belajar ada guru. Kalau ada guru yang kita ikuti adalah guru kita sendiri. Kalau ada guru yang kita ikuti adalah guru kita. Sehingga tidak terjadi kebingungan. Tapi banyak guru kami, ya dari antara guru-guru itu mana yang bisa kita lakukan, bukan mana yang paling benar. Jangan sampai kita membedakan guru-guru kita itu. Misalkan guru kita ada 10. Mana di antara 10 guru itu yang bisa kita laksanakan? Apa yang mereka ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, supaya kita tidak bingung. Nah, mengenai puasa Arafah dengan wukuf di Arafah itu beda. Mungkin Bapak Ibu kita pikir karena tanggalnya sama 9 Dzulhijjah, namanya sama, oh sudah otomatis mutlak sama enggak. Kita tahrif dulu, kita keluarkan dalil-dalilnya. Kan kita harus bicara masalah agama ini harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, tertolak itu. Dalil itu ada 4 tingkatannya: Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Jangan pakai 2 ini saja, karena ini masih baku. Bukan berarti kita menolak, jangan sampai, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pusaka yang mana ketika kalian menggunakan 2 pusaka ini lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu kitabullah wa sunnati? Al-Qur'an dan Cuma Al-Qur'an dan Sunnah ini kan berbahasa Arab, masih baku tuh bahasanya. Ibarat kita menggali minyak dari bumi. Saya tanya, bisa enggak langsung ditaruh di mobil? Bisa enggak langsung ditaruh di di motor, di mesin-mesin diesel? Maka harus ada proses apa? Penyulingan. Dari proses penyulingan ini maka terdapatlah oktan-oktan tadi. Nah, dari oktan-oktan tadi terdapatlah nama-nama jenisnya. Ada bensin, ada pertalite, ada pertamax dibagi 2. Pertamax sekarang dibagi 3. Kalau di Jakarta, di Palembang masih 2. Oktan 98 dengan oktan 92. Tapi kalau di Jakarta sudah dibagi 3, 92, 95, 98. Nah, itu disuling tuh. Ada jenis-jenisnya. Nah, sulingan jenis tadi itulah namanya tadi ilmu tafsir, ilmu fikih. Nah, supaya bisa memahami maqasid. Apa maqasid? Makna yang terselubung secara dalam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu berbahasa Arab, bukan bahasa kita. Walaupun ada terjemahan itu masih baku. Contoh, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan istri itu adalah pakaian bagi laki-laki, sedangkan laki atau suami adalah pakaian bagi para perempuan. Apa yang maksud dengan libas di situ, pakaian di situ? Maka itu harus ditafsir. Tidak bisa hanya pakai terjemahan. Baik. Yang pertama, poin yang pertama yang akan kita bahas dari sisi sejarah. Maka kita buka dulu. Surah As-Saffat, surah ke-37
ayat 103 sampai 107. Ini mengenai puasa Arafah. Puasa Arafah. Mudah-mudahan cukup waktunya. Syuruk sekitar 5:50 berapa ya? 57. Itu syuruknya. Tolong bedakan syuruk dengan isyraq. Syuruk itu matahari sedang naik, ini masih waktu tahrim. Kadang-kadang banyak kesalahan. Waktu syuruk, sholat, tidak boleh, tidak sah sholat di waktu awal. Karena itu waktu tahrim. Ayo, siapa yang pernah syuruk itu? Nah, waktu syuruk mana matahari naik, hampir berakhirnya waktu subuh, berarti itu waktu tahrim. Kapan sholat isyraq? Bedakan syuruk dan isyraq. Isyraq itu sholat ketika matahari sudah setinggi 2 tongkat. 2 tombak. 2 tombak itu berapa derajat? 4 derajat. 1 derajat itu berapa menit? 3 menit. Jadi harus kita tunggu. Misalkan syuruknya 5:57 ditambah 12 menit. 2 tombak itu 4 derajat. 1 tombak 2 derajat. 1 derajat itu sekitar 3 menit. Jadi 3 dikali 4 12 menit. Tunggu dulu. Nah, ditambah 5:57 ditambah 12 menit. Nah, jadi 6 lewat berapa itu? Baru sholat isya. Dari mana pemahaman Ustaz? Silakan tanya ulama-ulama yang lain. Saya jamin pasti benar. Saya jamin. Karena saya ngomong bukan asal-asalan. Kalau saya salah, silakan ambil mobil saya. Benar, wallahi saya katakan. Kalau saya salah menyampaikan ini, silakan ambil mobil saya. Nah, tapi sebelum menyalahkan saya, yang ngomong itu salah, menggunakan dalil juga. Nah, itu. Jadi ngomong masalah agama harus butuh dalilnya. Dalil apa? Petunjuk, alasan. Baik, di dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 107. Ini mengenai puasa Arafah. Ayat ini mengenai puasa Arafah. Kalau secara terjemahan tidak ada. Ya. Secara terjemahan surah ini, ayat ini tidak ada puasa Arafah ini. Maka harus ditafsirkan. Maka kita menggunakan tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, ayat di antara bunyi ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabir ila akhir. Ini ayat ini menjelaskan puasa sunnah Arafah. Maka kita butuh tafsir dan sirah Nabi. Apa tafsiran ayat ini? Ini mengenai sejarah Nabi Ibrahim yang ketika mendapatkan perintah perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ceritanya bagaimana? Malam tanggal 8 Dzulhijjah. Ini Bu, simak Bu ya. Biar nanti disampaikan dengan anak cucunya. Saya yakinkan cerita seperti ini tidak ada di buku-buku agama SD, SMP, SMA, tidak ada. Adanya di dalam kitab-kitab tafsir dan sirah Nabi. Tidak ada, saya jaminkan itu. Karena Kementerian Agama tidak ngurusi model ini. Iya, saya bukan mau cepat-cepat, memang adanya itu. Iya. Kementerian Agama tidak ngurusi masalah itu. Ya, tidak ada perhatian. Saya perhatikan kalau orang-orang belajar di Arab itu ya, Mekah, Madinah, Mesir, Maroko, Sudan. Itu anak-anak SD, SMP, SMA mereka itu buku-bukunya itu ada ayat Al-Quran, ada tafsirnya. Tapi kalau di Indonesia tidak ada. Bahkan minim belajar ilmu agama itu minim. Sekolah-sekolah dasar negeri itu. Ya dalam seminggu cuma sekali, itu pun sejam. Mama akhlak anak ini bagus, lurus, anak soleh. Maka kita butuh tambahan jam belajar agama, di ngaji ke pas baliknya. Ya, melok majelis supaya anak-anak ikut majelis, ya orang tuanya ikut majelis juga. Ini orang tuanya melok cuma nyuruh aja, karena tidak datang. Mohon maaf ya, bukan nak nyinggung, tapi nyentil lah dikit gitu ya. Yo, kalau tersentil alhamdulillah. Jangan ngurusi masalah dunia terus. Ayo kita manfaatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu taman-taman sur, rugi.
rugi. Urusan dunia enggak ada ininya, enggak ada habisnya. Tapi bakal selesai ketika sudah kiamat. Baik, malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya ada yang berkata, perkataannya apa? Ya Ibrahim, engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anakmu. Besok paginya terbangun. Paginya ini tanggal berapa, Bun? Pak, tanggal 8, kan malam 8 Zulhijjah nih. Malam 8 Zulhijjah mimpinya. Paginya berarti tanggal 8 Zulhijjah. Paginya terbangun. Bertanya-tanya Nabi Ibrahim, ini mimpi datang dari Allah apa dari syaitan? Merenung sambil bertanya-tanya dalam hatinya. Merenung inilah dikenal dengan istilah tarwiyah. Nah, ibu selama ini tarwiyah enggak? Tiap tahun. Puasa sunat tarwiyah enggak? Dilaksanakan enggak puasa sunat tarwiyahnya, Pak? Ada yang melaksanakan, ada enggak? Cuma melaksanakannya enggak tahu ya. Asal usul puasa sunat tarwiyah itu kan, asal usulnya ini. Jadi orang yang puasa sunat tarwiyah 8 Dzulhijjah itu adalah untuk mengenang mimpi yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih anak hari pertama, maka 8 Dzulhijjah itu kita disunahkan di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW puasa sunat tarwiyah. Malam 9 Dzulhijjah mimpi lagi untuk yang kedua kalinya. Malam 9 Dzulhijjah mimpi lagi untuk kedua kalinya. Mimpi yang sama dengan perkataan yang sama. Ya Ibrahim, engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anakmu. Besok paginya terbangun. Berarti tanggal berapa ini? 9 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim makin mantap, meyakini kalau ini bukan mimpi dari syaitan, tapi mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa meyakini itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Karena telah mengetahui mimpi tersebut datangnya dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Mengetahui itulah dalam bahasa Arab yang disebut dengan Arafah. Nah itu Arafah. Maka di tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan puasa sunnah Arafah. Untuk apa? Mengenang mimpinya Nabi Ibrahim yang kedua kalinya. Mengenang tadi mimpi untuk menyembelih anak-anak. Yang ketiga, hari ketiga maksudnya, mimpi lagi malam 10 Dzulhijjah. Malam 10 Dzulhijjah. Dengan mimpi yang sama, dalam mimpi itu ada perkataan yang sama, tidak ada bedanya. Pagi harinya terbangun, berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Lebih mantap, lebih yakin lagi. Itu benar-benar perintah dari Allah. Untuk apa? Udhiyah, atau yang kita sering kenal dengan Adha, hari menyembelih. Berarti hari Adha itu hari apa? Hari menyembelih. Ya. Id itu apa artinya? Id itu ada ya'udu dalam bahasa Arab. Artinya mengulang. Jadi Idul Adha artinya hari mengulangi kembali secara bahasa ini. Untuk apa? Melaksanakan perintah menyembelih. Dalam pertemuan ini saya tidak membahas tentang kurban dulu. Wallahu a'lam, nanti kapan kita bisa membahas dulu. Wallahu a'lam gitu ya. Yang penting kita selesaikan dulu polemik tahunan yang ini. Jangan dianggap remeh. Supaya kita paham. Rupanya beda antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Maka tanggal 10 Dzulhijjah, nah jalan keluar dulu itu Pak, sambil minum ya. Dan bagi telepon saya sambil minum. Nah artinya puasa Arafah itu
Puasa Arafah itu intinya puasa yang kita lakukan untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim yang ketika mendapati mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah itu sejarahnya puasa sunnah Arafah. Sedangkan wukuf di Arafah, kita buka surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 199, surah yang kedua. Bunyinya apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj ila akhir. Haji itu bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Apa bulan-bulan haji yang dimaklumi? Bapak Ibu, bulan apa saja? Mulai dari bulan Syawal. Itu bulan haji, Pak. Sudah itu bulan Dzulqa'dah sampai bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah itu. Makanya orang-orang Indonesia dari awal bulan Dzulqa'dah sudah berangkat. Kalau gelombang pertama dia mesti ke Madinah dulu. Kalau gelombang kedua dia mesti ke Jeddah dulu, ke Mekah dulu. Nah, beda-beda. Ya, diatur oleh pemerintah. Nah, ayat ini, surah ini menjelaskan tentang wukuf. Di dalam ayat itu tidak ada wukuf Arafah. Maka kita gali dengan tafsir Qurtubi. Wukuf Arafah itu sudah apa? Makanya, ya kebanyakan ngomongnya. Alhamdulillah, ini namanya nikmat dari Allah. Nah, Pak, Ibu, ya hadir majelis ilmu sudah tenang, damai, tidak terpikir lagi utang-utang di kepala itu. Iya. Bayar rekening listrik, ledeng, ada terpikir. Balik dari sini lalu terpikir lagi. Nyaman, ini AC juga ada 4, kedinginan. Tapi alhamdulillah nikmat ya. Kopi, ada teh, apa lagi kurang nikmat? Bubur. Ada bubur lu kok? Soge-soge kan, lorong sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, boleh saya teruskan Ibu? Boleh ya, tetap menyimak. Tidak apa-apa ya, agak terang-terang dikit matahari ya, sudah selesai ya. Kan belum pernah ketemu kita nih Bapak Ibu. Ya, sekali inilah ya. Sekali inilah ya. Sekali inilah. Saya belum mengenalkan nama lagi ini. Lupa. Nama saya ini Andi Juliadi Saputra. Kalau dari dengar namanya orang mana nih? Sulawesi. Orang Sulawesi, orang Bugis. Nah, tepatnya di Maluku, Masamba. Ibu tahu Masamba? Tahu. Pasti yang tahunya Eki Masamba itu ya. Hobi dangdut ya. Hah? Kebanyakan sini Manado? Enggak. Ini kebanyakan orang Manado. Campur-campur ya. Ada orang yang mak jolas di sini. Masanya mau kembring ada di sini. Yang saya tahu kan bahasa kembring itu mak jolas itu. Mak jolas. Ada orang tak naruh di sini, Pak. Tak naruh banyak di sini ya. Orang Ranjak, orang Pedamaran. Saya suka mendengar bahasa orang Pedamaran itu mendayu-dayu, Pak. Sama kayak orang Masamba. Jadi Bugis yang ngomongnya mendayu-dayu itu parut-parut lah, Masamba. Jadi tidak main senta-senta nih. Main apa? Mendayu-dayu. Kalau orang Jawa itu orang Jogja. Nah, itu orang Jogja, orang Pati. Nah, kalau setahu saya itu ya, kalau saya salah mungkin tolong diluruskan. Baik. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, wukuf di Arafah itu mengenai kisah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Ibu, selama ini ibu nyebut nenek moyang kita Hawa apa Hawa? Hawa yang benar. Hawa pakai H kecil. Ha sabdu
Hak, waw, sabdu. Dulu kita dengar sabdu pula. Sabdu itu lah, benar kan? Bahasa bingin itu Pak. Kalau sekarang ini tasdid. Benar nggak kira? Dulu. Hak, waw, sabdu di atas haw, waw di atas wa, hamzah di dua di depan un. Itu kan tanwin kalau sekarang. Hamzah dua di depan un, hawaun. Dimatikan hawa. Itu nama nenek moyang gitu. Hawa, double W, pakai H kecil. Hawa. Tolong dibenar ini. Selama ini hawa itu lah. Kalau hawa pakai H besar, ha, waw, iya, itu artinya hawa nafsu. Nah, berarti selama ibu bapak hidup umur 50 ke atas, nah berarti nyebut nafsu terus ya. Kasihan ya nenek moyang gitu. Yang benar hawa. Hawa. Jadi agak monyong dikit bu mulutnya itu. Hawa. Karena disabdukan, ditasydidkan hawa, bukan hawa. Kalau hawa artinya hawa nafsu. Saya luruskan dikit ya. Saya pernah ngasih saran kepada Kementerian Agama. Karena kebetulan Kakak Mil Kemenak itu senior saya, ya. Yang provinsi senior saya, Abah Sapitri Irwan. Itu senior. Saya kasih tahu, tolong disampaikan kepada Menteri Agama. Kalau nyetak, biar Menteri Agama ngasih tahu kepada pencetak buku ini. Kalau mengkisahkan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu yang benar. Cuma sudah kadung ya? Iya, sudah kebablas, sudah terlanjur tuh tersebar dari dulu malah dan belum diluruskan kecuali di majelis-majelis ilmu juga. Saya pengen rasanya buat buku, cuma nggak sempat lagi Pak. Ya, buat buku fikih dalam bentuk terjemahan yang lebih detail lagi besar. Karena kitab-kitab fikih yang dicetak ini dia kalimat begini, jadi dalil-dalilnya itu nggak terlalu eksplisit, nggak detail. Nah, harusnya kan ayatnya ini, hadisnya ini, perkataan ulamanya ini, kaidahnya seperti ini. Nah, saya pengen buat buku seperti itu, cuma nggak ada waktu lagi. Ya. Nah, sejarah Nabi Adam itu begini, saya luruskan dikit, nggak 100% salah, tapi saya luruskan. Pernah dengar ayat ini, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalif. Lanjutan ayat tadi yang saya baca. Kan ayat yang setelahnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ayat lanjutnya wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 30 itu tadi kalau tidak salah. Tolong dicek. Ya. Wa idh qala, ayat ini lebih sudah dahulu ada daripada diciptakan Nabi Adam. Saya ulang ya. Ayat ini wa idh qala rabbuka lil malaikati ini sudah lebih dahulu ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Ayat ini perbincangan antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala rabbuka, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, lil malaikati inni ja'ilun, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini, seorang manusia. Qalu ataj'alu fiha, para malaikat bertanya balik kepada Allah, ataj'alu fiha. Ada huruf alifnya, alif ini istifham namanya, pertanyaan. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Apakah engkau mau membuat makhluk yang bernama manusia yang akan merusak bumi? Karena sebelum manusia ada makhluk. Nah, sebelum manusia ada makhluk, harus kita pahami. Nah, ini tidak terdapat di buku-buku agama ini kecuali kita belajar tafsir.
Jadi sebelum manusia yang kita ini diciptakan, Nabi Adam diciptakan, ada makhluk. Tapi makhluk itu menjadi perusak di muka bumi ini. Ya, menjadi perusak. Tidak ada yang bagusnya ketika mereka menghuni buminya Allah Subhanahu wa taala, membuat kerusakan. Mereka itu ganas, bertaring. Kalau menurut petunjuk tafsir itu, maka mungkin kemungkinan besar itulah fosil-fosil yang ditemukan. Dinosaurus itu. Tapi tidak dibahas makhluk-makhluk yang itu tadi. Makhluk-makhluk yang katanya itu mengalami evolusi. Evolusi apa revolusi? Evolusi. Nah, mengalami perubahan. Yang mana dengan teori yang kita kenal diajarkan di apa namanya itu di sekolahan, teori namanya teori Darwin. Manusia asalnya dari nyemot. Nah, monyet. Ibu galak disambut monyet. Galak kan? Karena kita ini usulnya dari mana? Asalnya dari mana? Nabi Adam, Sayyidah Hawa. Jangan ya. Makanya dulu saya belajar teori Darwin itu sampai nanya dengan guru saya, ini benar apa tidak? Nah, makanya dari guru saya kenal kata Majolas itu. Saya bilang, Kiai, itu almarhum Kiai Ahmad Mukhtar bin Umar Tayyib. 3 Ilir. Benar enggak Kiai ini? Yang teori Darwin ini, apa kata Kiai itu Majolas? Majolas, tak naruh katanya itu, tak dicampur pula ya. Saya dengar itu pertama kali saya dengar bahasa ini. Tidak ada ini di dalam Islam itu tidak ada tafsir begini. Itu sekedar teori-teori oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ya kita ketahui saja tanpa kita iman. Saya ulang lagi, ibu bapak, ayat ini sudah lebih dahulu ada. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu bertasbih, memujimu, menyebut namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah mengatakan, aku lebih paham, aku lebih tahu daripada apa yang tidak kalian ketahui. Itu urusan Allah. Makanya tercipta Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Selama ini kita dengar sejarahnya begini, Bapak Ibu. Saya tanya, sejarahnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa ini. Selama ini kita dengarnya Nabi Adam berbuat dosa, bangkang kepada Allah, benar tak? Bangkang kepada Allah, tidak mau menuruti apa kata Allah. Akhirnya dia menuruti apa kata iblis. Akhirnya diusir. Ini bahasa yang sangat tidak beradab. Kuncinya ayat ini nah. Ayat ini sudah lebih dahulu ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi begini Bapak Ibu, supaya ayat ini kan sudah terlanjur ada nih. Sudah Allah tentukan ayat ini. Otomatis yang namanya manusia, namanya Adam ini dan Sayyidah Hawa, otomatis kan harus berdasarkan ayat ini kan. Maka Allah buat cerita, ya suka-suka Allah. Allah yang buat, apa itu yang ngatur? Benar kira-kira? Misalnya kita bertanya, ngapa Allah nak sampai maitunya? Ya suka-suka Allah. Jalan cerita Allah buat semua yang kita duduk di sini, ini jalan cerita Allah. Terletak tertulis di Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu nggak akan bisa menghindari untuk bertemu saya, nggak akan bisa. Karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Sebelum dunia dan seisinya diciptakan oleh Allah, pertemuan kita ini sudah tertulis. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa menolak untuk bertemu dengan saya dalam kesempatan ini, tidak bisa karena sudah jadi takdirnya. Maka tadi di awal masih ingat saya mengatakan kita bertemu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya sudah terjadi. Nah, ayat ini mengindikasikan manusia harus bumi pengganti makhluk sebelumnya. Nah, tapi kenapa jalan ceritanya Allah buat Nabi Adam di surga? Timbullah pertanyaan ini selama ini, kalau karena Nabi Adam, nah ini gara-gara salah sejarah, benar kira-kira? Pernah tiba cerita?
Pertanyaan, kalau gara-gara datuk gitu, Nabi Adam itu buat salah, maafin Allah, kita pasti sampai sekarang ini, sampai dibawa ceramah perlu model begini, ya Allah ya Rabbi. Aku tak ilahi model itu, saya pernah dengar, dan saya langsung ketemu face to face dengan orang ini. Saya katakan apa yang saya ente sampaikan itu ngarang-ngarang atau bukan? Oh enggak, selama ini saya belajar dari mana kitabnya. Jadi ya tidak seluruh ustadz itu yang hobi menggali. Kalau melihat seorang dai atau tidak, lihatlah di rumahnya. Banyak ada kitab-kitab. Tapi banyak kitab dan tidak baca. Yang lebih parah lagi sudah ada kitab berjalan baca. Nah itu tadi. Nah, ini dai-dai dadakan ini ujung-ujung. Dai-dai karir hati-hati. Ini akhir zaman. Saya mengimbau seperti ini supaya kita hati-hati. Saya kalau melanjutkan belajar saya tidak jauh-jauh, balik ke Masjid Agung atau ke Darul Muttaqin, belajar kepada para ulama-ulama sana, para habaib situ, tidak jauh-jauh. Oke, karena bersambung dengan sanad mata rantai keilmuan dan selaras frekuensi, mazhabnya juga frekuensi. Saya di situlah kalau belajar melanjutkan apa yang ingin saya gali. Tuh, walaupun saya sudah tahu, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan sok-sokan kita yang sudah pintar kalau sudah belajar itu, jangan. Dan jangan menganggap remeh orang yang mengulangi dan lain sebagainya. Baik. Karena ayat ini sudah terlanjur ada, maka Nabi Adam dan Sayyidah Hawa harus turun ke bumi. Cuma ceritanya kenapa mesti mampir dulu ke surga? Ayo, apa alasannya? Kenapa Nabi Adam mesti ke surga? Baru setelah dari surga turun ke bumi. Nabi Adam harus tahu dulu keadaan di surga itu, supaya nanti ketika turun ke bumi beranak pinak, maka Nabi Adam akan mengajarkan tauhid keimanan kepada anak keturunannya, supaya beriman bertakwa kepada Allah, meyakini hari akhir dan segala jenis bentuk balasannya. Ada surga, ada neraka. Nah, Nabi Adam dikasih tahu dulu surga neraka itu dikasih tahu dulu. Oh bentuknya ini, supaya diceritakan kepada anak keturunannya. Sebagai apa? Sebagai gambaran. Ini loh, kalau kamu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, balasan di surga. Nanti ditanya sama anak-anak keturunannya, surga itu begini enggak? Bagaimana bentuk surga? Karena Nabi Adam sudah pernah masuk surga, sudah tahu neraka, Nabi Adam bisa menjelaskan itu. Nah begitu jalan ceritanya. Baru setelah tahu, skenario-nya seakan-akan apa? Iblis digerakkan oleh Allah untuk menggoda Nabi Adam. Ya, kenapa bisa tergoda? Itulah gambaran manusia. Selevel Nabi Adam saja terayu dengan iblis. Itu Nabi. Kita Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Para tabi'in bukan. Para wali bukan. Paling mentok wali-wali daya gitu. Wali murid paling mentok. Jadi wajar baik Pak Ketua masalah ya. Wajar baik Pak Ketua masalah ini di kadang benar kadang enggak itu ya. Namanya manusia. Ustaz juga seperti itu. Namanya manusia kadang benar kadang tidak. Nah, sebagai manusia yang diberikan akal dan hati nurani, maka kita harus merenungi ketika terjadi kesalahan. Nah, jangan cerita seperti itu. Singkat cerita, turunlah Nabi Adam Sayyidah Hawa gara-gara cerita tadi. Nabi Iblis merayu untuk memakan buah hul. Ini cerita yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi, Nabi Adam sebagai manusia dan pendampingnya istrinya Sayyidah Hawa. Nah, ini istrinya sudah dinikahkan oleh Allah. Nah, kalau sudah dinikahkan oleh Allah, jangan nanya lagi. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, bahwasanya kata Nabi SAW, Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu sudah dinikahkan oleh Allah. Kalau sudah dinikahkan oleh Allah, kita tidak perlu bertanya siapa ketipnya. Nah, jangan ya. Siapa ketipnya Pak Ustaz? Jangan pikir. Emangnya gitu? Nah, itu ya. Jangan tanya lagi. Itu urusan Allah yang lebih paham. Sehingga cerita turunlah. Biar Bapak Ibu tak ngantuk. Inilah banyak nyari senderan galau dari tadi. Ngantuk lagi gitu ya. Pagi-pagi main di rumah dan lanjut tidur. Turun Nabi Adam, Sayyidah Hawa. Di mana? Sayyidah Hawa diturunkan di mana? Yang dikenal dengan tempat sering kita ke sana bagi yang pernah ke sana. Yang belum insyaallah tahun depan. Di Jeddah. Apa Jeddah itu bahasa Arab? Jeddah. Apa Jeddah itu nenek?
Nah, Sayyidah Hawa itu apa? Nenek moyang kita. Maka tempat turunnya itu disebut dengan jeda. Jeda atau jidda atau Nabi Adam di mana diturunkan? Di India. Di India. Dengan ukuran badan mereka yang cukup tinggi dari makhluk-makhluk sebelum mereka. Berapa tingginya? 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Oh, dari lama-lama berapa menit Pak? Dipikir puluh oleh Pak Haji. Ini berapa meter? Ada 4 meter dan sini ada. Lebih kurang 4 meter. Nah, berapa kali kalau 30 meter? Berapa kali ini tingginya? Tinggi kan? Sedangkan T-Rex jenis dari dinosaurus itu 7 meteran Pak. Hampir 7 meteran. Silakan cek di Google. Hampir 7 meter. Lah kalau Nabi Adam 30 meter, Sayyidah Hawa lebih kurang seperti itu juga. Makanya kalau kita ke Jeddah itu panjang makamnya itu. 30 meter. 30 meter. 30 meter. Sekarang ditutup, nggak bisa dibuka secara bebas. Kalau ada orang Indonesia ini, dia kalau nengok-nengok kuburan keramat dikit, wah, iya, tabaruk boleh. Tabaruk mengambil berkah. Cuma ingat tabaruk dengan khurafat ini beda-beda tipis. Khurafat itu apa? Khurafat itu, khurafat itu semacam kita ini hampir buat syirik lah. Hampir buat syirik. Ibu silakan misalkan ke makam Kiai Maroga, silakan bertabaruk nyentuh. Cuma jangan seperti itu lah. Saya berziarah ke makam Kiai Maroga, ke makam para ulama-ulama di di Gubah gitu ya, di Elisa itu para makam habaib itu saya ziarah. Tapi jangan sampai pegang terus hati-hati. Pegang boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, pegang. Tapi kalau sudah main, hati-hati, bahaya itu, khurafat itu. Hati ya. Saya bukan mau ambil enggak. Bukan. Kita jangan sampai berlebihan seperti itu. Karena yang mulia itu jasad orang mulia ini. Jasad yang mulia ini, bukan bangunan yang terbangun di jasad itu tadi. Nah, jadi kalau mau megang pun ya kita tabaruk dengan orang yang Allah muliakan tadi. Baik, turunlah di India. Singkat cerita, mereka berdoa kepada Allah dengan kalimat yang sering kita dengar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, jikalau Engkau belum mengampuni dosa kami, lanakunanna minal, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Doa ratusan tahun. Bu, Bapak, ini Nabi Adam, Nabi selevel Nabi, berdoa ratusan tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dikabulkan ratusan tahun. Ini kita Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, wali bukan, baru doa seminggu lagi isu-isu. Lah maksud Allah. Lah suzon dengan Allah. Mana ya Allah, lah seminggu ini. Karena pepet dia banyak utang ini. Leasing datang, ya, tagihan ledeng datang, seminggu. Ngatur Allah. Ini kasih ibu deh. Benar ya? Enggak. Baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Sekelas Nabi ratusan tahun berdoa baru dikabulkan. Akhirnya singkat cerita, saya potong-potong ini. Turunlah anak malaikat Jibril. Perintah Allah, Jibril. Nah, ini masuk itu baik ini. Turun, sampaikan kepada hambaku, kepada kekasihku Adam dan Hawa, dosa mereka telah diampuni, mereka boleh bertemu. Nah, mereka ada tugas seperti ini. Malaikat Jibril turun datang, ya Adam, dosamu telah diampuni. Lalu sujud syukurlah Nabi Adam. Itulah riwayat sujud syukur gitu. Nah, itu sujud syukur itu. Pertama kali yang melakukan siapa? Nabi Adam. Pertama kali itu dilakukan di surga, sujud itu, ya. Yang kedua berada di dunia. Wujud rasa syukur apa? Walaupun mohon maaf yang di surga ini dalilnya khilaf di kalangan ulama. Nah, kita tidak usah khilaf. Ngapain kita khilaf berbeda? Enggak. Pokoknya ikuti baiklah alurnya itu.
Kan ketika Nabi Adam nengok di pintu surga, ada tulisan berlapaskan Muhammad. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa ini Allah? Nah, ini Muhammad kekasihku, yang akan turun ke muka bumi ini, ya, menutup seluruh para kekasihku, para nabi dan rasul. Laulahu, kalau bukanlah dia, aku tidak menciptakan. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah, dhaif pun jiddan, sangat lemah. Ada yang mengatakan hadis ini hasan. Kita bukan ahli hadis, tidak usah kita ini. Kita juga mikiri siang malam masalah hadis ini, tidak ada faedah juga dalam kita. Tugas kita hanya beribadah dan mengimani yang sudah ada. Masalah itu dhaif, hasan, sahih, itu bukan urusan kita, urusan ahlinya. Baik, sujud syukur. Kata malaikat Jibril, dam, bisa ada. Ustaz yang kurang ajar ya, dam. Ya, karena kalimat seperti itu. Cuma satu nabi yang tidak menggunakan nama. Malaikat tidak berani. Malaikat menggunakan ya Rasulullah. Cuma satu nabi itu, Nabi Muhammad. Dan kita beruntungnya dijadikan umat-umatnya Nabi Muhammad. Yang mana umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kalau sudah tuntas, baru umat-umat Nabi terdahulu. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan, kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi sempat masuk dipanggang di api neraka, Nabi Muhammad keluar dari surga tidak tenang. Padahal sudah di surga, tidak tenang Nabi Muhammad. Kenapa? Masih ada umatnya yang beriman kepada Allah dan Rasul. Cuma sedikit nakal. Waktu di dunia, sholat masih bolong-bolong. Nabi kita yang masih bolong-bolong ini, ya, yang masih bolong-bolong, dicemplung ke dalam neraka, dicuci dulu. Dan Nabi Muhammad tidak tenang. Nabi Muhammad menghadap Allah, terus pergi ke dalam neraka untuk menjemput umatnya yang masih ada di sana. Dengan kecuali siapa umatnya? Yang kafir, yang munafik, yang fasik, yang musyrik tidak dijemput. Bahkan Nabi Muhammad tidak diperlihatkan umat-umat seperti ini. Nah, blur dan di ini pandangannya dilewatkan saja Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak munafik, tidak ini segala macam, ketemu dengan Rasulullah biasa. Tapi ingat, dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, orang-orang yang sempat masuk dalam Masya Allah, saya kalau cerita masalah neraka ini, saya pengen doa itu tadi. Ya, makanya saya doa itu modalnya itulah, supaya kita bighairi hisab itu kalimat la ilaha illallah. Itu bighairi hisab itu tanpa hisab nanti kita. Kalau sudah terlanjur, jangan main terlanjur ini Pak. Terlanjur ke pasar rumah Pak tidak masalah. Terlanjur ke neraka, mohon maaf. Wong yang sebentar masuk dalam neraka itu ketika masuk ke dalam surga, 500 tahun sudah di dalam surga masih berasa panas. Nah, bayang gitu. Saking dahsyat api neraka itu. Jangan sampai kita yang masuk tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Baik. Turunlah malaikat Jibril ke tempat Sayyidah Hawa. Ya Hawa, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Kalau kamu pengen bertemu dengan suamimu, di sini tempatnya. Nah, dikasih tahu tempatnya. Akhirnya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, berhentilah dua-duanya di situ. Berhenti itu dalam bahasa Arabnya waqaf atau wukuf. Berhenti di tempat itu. Dua-duanya berhenti di tempat itu. Berhenti dalam bahasa Arabnya waqaf atau wukuf. Tempat itu namanya apa? Arafah. Dari mana asal Arafah itu? Nabi Adam dan Sayyidah Hawa mengetahui tempat itu dari malaikat Jibril. Mengetahui bahasa Arabnya Arafah. Maka tempat itu disebut dengan Arafah. Karena mereka berhenti di tempat itu disebut dengan waqaf atau wukuf. Setelah bertemu, ketemulah gundukan. Mereka istirahat di situ, berpadu kasih, berkasih sayang dalam bahasa Arabnya rahmah. Gundukan tempat duduk tadi, bagi mereka tempat duduk, bagi kita gunung, bukit. Bahasa Arabnya gunung apa?
Jabal, maka disebut Jabal Rahmah. Begono. Nah ceritanya itu, pernah dengar cerita ini? Belum kan? Nah itu makanya saya ceritain tadi. Jelas Ibu? Nah jelas. Nah inilah perbedaannya. Beda kisah. Kalau puasa sunnah Arafah, kisahnya itu adalah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Sedangkan Arafah, wukuf di Arafah itu adalah kisah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa yang bertemu di satu tempat, yang mereka mengetahui kabar tersebut dari malaikat Jibril. Maka berhentinya di sana tempat itu disebut dengan wukuf, mengetahui kabarnya itu disebut dengan Arafah. Ketika ada gundukan di tempat duduk, berkasih saya namanya Rahmah, Jabal, gunung itu disebut dengan Jabal, maka disebut dengan wukuf di padang Arafah, yang mana di sisi Arafah itu ada perbukitan Jabal, disebut dengan Jabal. Jelas berbeda. Tidak ada. Tanggal terjadinya apa? Terjadinya tanggal 9 Zulhijjah. Nah persamaannya seperti itu. Nah itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, nih, masih panjang nih. Masih panjang. Jam 10 ya selesai. Singkat cerita. Nanti insya Allah mudah-mudahan di kapan lah pokoknya kita lanjutkan ini. Dan setengah-setengah. Lihat ini cara Ustadz lah. Iya. Biar bisa datang lagi. Nah, ini poin pertama. Bukan aku ngakal-ngakal ini panjang gitu ya. Singkat cerita pada intinya ini, walau ini masih berapa poin lagi banyak. Ya. Insya Allah akan saya teruskan. Ya. Satu poin ini sudah menjelaskan berbeda puasa sunnah Arafah dengan wukuf di Arafah. Saya ambil poin yang terakhir saja. Nah dari poin yang pertama dan poin terakhir ada beberapa poin yang itu sangat menjelaskan. Kalau dari sisi sejarah itu mungkin masih agak ngambang. Tapi yang poin yang di tengah-tengah ini ada 2 poin. Nah saya ambil poin yang pertama dan poin terakhir. Poin yang terakhir ini ada kaidah dalam usul fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin mengangkat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ketika ulama berbeda pendapat menentukan hilal itu menentukan tahun Hijriah, bulan Hijriah, menentukan hari raya. Itu pakai hilal. Jangan samakan dengan jam waktu, apalagi waktu sore, karena itu kaitannya dengan matahari. Tidak ada kaitannya dengan tahun Hijriah. Kalau menentukan sholat pakai matahari. Walaupun perbedaan waktu kita ini dengan Mekah Madinah 4 jam kita lebih duluan. Bukan itu patokan untuk menentukan hari raya, bukan itu. Menentukan kalender Hijriah itu bukan itu. Kalau menentukan waktu sholat itu pakai matahari. Makanya begini ya cara menentukan itu. Nih Pak, nih. Ini kita berdiri. Ini kalau tidak punya jam di rumah, pakai model ini. Kalau punya jam di rumah ngapain pakai model ini? Saya ingin membuktikan bahwasanya menentukan waktu sholat itu pakai matahari. Ini taruhlah ini jarum jam panjang ya. Jarum jam panjang. Tenang Pak ya, mohon maaf ya. Kalau sudah berubah kaki ini tandanya ini berhenti berang. Ini jarum jam panjang. Pasti yang di depan dulu. Ini tanda yang sudah bagus sekali. Tidak, saya cuma menegaskan. Ini jarum jam panjang nih. Nih, jarum jam panjang. Nah untuk menentukan waktu sholat zuhur, maka bayangannya itu berdiri sama begitu. Agak miring sedikit. Nah ini zuhur. Ya, dia berlawanan arah jarum jam panjang. Nah kalau sudah begini, ini masuk asar. Kapan masuk maghrib? Ketika melihat mega merah. Masuk isya? Ketika mega merahnya gila. Ada mega sini. Mega putih, mega merahnya hilang waktu masuk isya. Mega hari total menunjukkan fajar kadzib, bukan fajar sodik masuk waktu sholat subuh.
Ketika mega putih total tuh kayak garis kenapa? Kalau lihat subuh ke sebelum subuh jam sekitar jam 3:30, searah pandangan gitu kanan kiri. Nah, kalau itu sudah tidak ada lagi, itu masuk fajar sodik subuh. Ini menentukan secara manual. Kalau tidak ada jam ngapoi, tegak di pinggir di tengah-tengah program ini. Pak Haji itu. Kalau ada model itu nyusu berarti Pak Haji. Sudah 2 jam. Sudah rasa masih di tengah-tengah itu sudah. Bawalah itu Pak. Nah itu. Jadi kalau sudah keputusan pemerintah dan disepakati oleh para ulama, walaupun nanti ada, mohon maaf, sebagai kelompok yang tetap kekeh, tidak usah dipermasalahkan. Kita semuanya akan bertanggung jawab masing-masing. Kita orang awam tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah orang yang ahli, pemerintah dengan ulama. Nah, itu mereka yang bertanggung jawab. Sudah kita ikuti saja sebagai ikhtiar selamat. Ulama-ulama di Mekah yang saya belajar ilmu kepada mereka itu, mereka menginstruksikan kita, ikuti saja pemerintah, ikuti saja. Karena mereka ulil amri. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja Bapak-bapak, Ibu-ibu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipakai ditambah lagi waktu untuk bertanya, saya yakin Bapak-bapak mau melanjutkan aktivitas berikutnya, karena waktu kita ini sudah menunjukkan pukul 6:20-an 23. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalaupun nanti ada bertanya, mungkin di episode yang akan datang. Pacar Ustaz ingat kali itu ya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah apa yang saya sampaikan bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan referensi yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam wa barik lana dhunubana wa walidina wa rahmaka wa rasulul mu'minina wa mu'minat muslimin wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa 'ala al-khair wal khair wa 'ala wa fiqna lil khair wa 'ali. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.